Subscribe channel YouTube saya, di subscribe. Oke, sekarang sesi terakhir 15 menit. Disropit kopi ini ben tambah ganteng. Tos. Tarakan hadir melu sinau, silakan. Pak Gandhi Sardot, kasih tip bos memilih speaker yang bagus mengingat merek speaker tiap tahun banyak merek yang masuk di Indonesia. Speaker yang bagus adalah satu, kalau saya jangan beli speaker KW, belilah speaker yang istilahnya ada spare partnya, terus diimportirnya tanggung jawab, ya. Terus kemudian importirnya tanggung jawab, spare partnya ada. Terus kemudian kalau speaker Cina banyak speknya yang ngawur, jadi Bapak harus percaya sama tokonya bisa ngukur, bisa nyoba dan sebagainya, bisa bandingin. Itu Pak, kalau saya bilang Pak, ya. Kalau ada budget belilah speaker yang bermerek, karena pasti Bapak dapat istilahnya datasheetnya benar. Itu Pak tipsnya memilih komponen. Bapak Every Abdi, 2 speaker 100 watt 8 ohm. Kalau di seri 200 watt 16 ohm. Iya Pak, jawabannya begitu Pak, bentul. Kalau di paralel jadi 200 watt 4 ohm, begitu Pak. J combo watching, oh itu loh, apa, Indro lihat. Bapak Yatno Sumor, cocok suara sound ya nggak bisa dinikmati sambil makan lempar gentong, bukan yang pikir keder celana. Masuk setuju. Ulung, ojo buyar dhisik bos, gaya hiburan kok. Sawar tambah waktu. Waduh. Lung gimana? Boxmu yang box T24 laris tak Lung? Kayaknya kamu sekarang penjual RDW sama Lapoce ya. Ya Lung ya. Ketokane enak diutangi dawa bayare ya Lung ya. Jadi supaya kalau ngutang panjang enak ya Lung ya. Kate bondo. Kapok Lung. Ignatius Windy watching ya, Sragen watching. Ini Brangos watching ya. Apalagi kurang 13 menit lagi saya harus ngeloni bojo, ya kan. Jenggotnya keren ya, lucu-lucuan biar nggak bosen lihat muka saya yang jelek. Yatno Sumor, iya iki ojo buyar, seru 30 menit lagi. Hahaha, jenggotmu kayak sintrek kelas ya. Tak apa-apa daripada kayak kayak wong stres. Lu lagi nonton wis arep buyar ya lambene dobol kesel cepot. Gimana peteknya sehat, nggak kena corona cepot. Rizky Purnama Rizky, kalau beli speaker belilah toko yang punya smart life agar bisa dibuktikan kualitasnya bukan kaleng-kaleng. Maestro Musik solusinya. Terima kasih kalau saya dipercaya ya. Kalau nggak dipercaya ya wis nasib saya tujuannya saya ini memberi ilmu ini supaya Anda ini beli barang sesuatu ini berdasarkan fakta dan bukti, bukan berdasarkan apa kata orang gitu. Kalau saya gitu loh. Jadi semua barang itu ada spesifikasinya, bukan apa katanya tukang maido, spesifikasinya itu Pak. Jadi gitu ya. Bapak Ulung, asem ora bos, sok ben aku ngetan mari corona tak borong. Terima kasih Bapak Ulung. Bapak Ulung ini lumayan ilmunya ya. Jadi gitu Bapak Ulung. Ketekku sehat cepot, ketekku sehat, tak training ngekru lagi istirahat mixing aku perpanjangan waktu. Oke bos. Bapak Abdu Abdillah, mau tanya, kalau usia magnet speaker bisa jadi penyebab sering putusnya voice coil, fakta atau cuma isu? Jadi gini Pak, magnet itu pasti bisa habis Pak. Hati-hati dengan orang yang usaha setrum magnet Pak. Ya kan ya. Kalau saran saya jangan beli speaker bekas sebetulnya. Karena apa? Karena kalau magnetnya sudah lemah, tenaganya beda. Akhirnya apa? Akhirnya speaker Anda itu gampang nyeplok, natap, dok gitu loh Pak. Karena itu sebetulnya magnetnya nggak kendu Pak. Seperti itu.
ya Pak ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan bangga Anda punya speaker RCF yang tulisannya masih biru. Aduh, udah terlalu kuno Pak. Cari yang tulisannya sudah hitam Pak, itu yang usianya masih baru-baru Pak. Jangan cari yang biru, terus katanya ini Italia asli. Kalau yang hitam itu sudah assembling Cina, capek lagi ya. Bapak Asrofi Anang Agus, nek mak kalau makan mie ayam Pak, mie nyangkut. Ya Om, tapi nggak makan, minum teh aja jadi itu. HIV Pro Jombang, Raiso Leren wong sing delok iki seneng nongkrong, siap. Bapak M Fadila Arianto nanya, bos, mixer Behringer XR series apakah bisa untuk record multitrack? Bisa Pak, yang seri XR 18 sama X18 Pak. Kalau XR 12 sama 16 belum bisa Pak. AVRF Jatim tanya, Om Bos, tegangan 0 atau minus pada panel listrik di sound system apa perlu di grounding ke tanah? Kalau nolnya Bapak ini nggak ada tegangannya nggak perlu. Tapi kalau nolnya Bapak ada tegangannya, ada kemasukan listrik, perlu. Itu jawabannya. Ya, karena nol itu kan simbolnya nol. Nol kan bunder. Bunder itu adalah bumi. Makanya nol itu bahasa Inggrisnya adalah earth. Earth adalah apa? Nol ya sebetulnya ground asalnya Pak. Gitu loh Pak Roger. Oke, 10 menit lagi. Nanya, ya masa-masa corona ini dipakai hal yang bukan untuk istilahnya sambat atau sambat itu apa ya, mengeluh. Kalau saya ngambil sisi positifnya, jadi saya ini apa namanya, saya berharap istilahnya saya banyak belajar, banyak merenung. Yang kita ini harus berbagi sebagai manusia dan sebagainya. Jadi ya nggak bisa berbagi uang, tapi bisa berbagi sesuatu pengalaman. Menurut saya itu bagus gitu ya. Kalau saya bilang gitu, jangan mengeluh, ayo belajar ya. Saran saya di masa corona ini speakernya dibuka, dipanasi, kabelnya dibenerin, kabel-kabel jack-jacknya dibenerin ya, seperti itu. Kalau saya bilang begitu. Bapak Irkan Abba, bagusan mana beli speaker Cina baru atau beli bekas Eropa kok? Bagusan mana? Beli speaker baru Eropa Pak, yang bagus Pak ya. Bapak Dedri Putra Lamongan, equalizer harga ekonomis ada bos, ada mereknya Ponic ya, GEQ 3100 itu desainnya DPEG 231, harganya murah. Kalau mau beli WA 081 833 0002. Bapak Imam, pertanyaanku belum dijawab, lupa saya Bapak nanya apa, ayo ditulis, saya tak jawab. Bapak Abdu Abdillah, sangat mantap Om penjelasannya, mudah dimengerti, salam dari Sawangan Depok. Wah, kalau udah ngerti berarti saya pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Arab. Bapak Idran Noviar, cara connect Midas M32 ke iPad gimana kan? Bapak harus beli namanya WiFi router. WiFi routernya itu disambung ke soket namanya Ethernet. Ya, terus kemudian dari soket Ethernet terus Bapak dicek itu IP-nya harus berbeda. Nanti dikonek bisa jalan. Ya, itu kalau di YouTube banyak penjelasannya Pak, dicari how to connect iPad on M32 atau X32 dijelaskan di situ. Kalau Bapak nggak punya WiFi router ya nggak bisa Pak. Itu jawabannya. Rizky Purnama Rizky, banyak pedagang aksesoris bekas, goreng masalah komponen mikro sama makro, gimana Om tanggapannya? Ya kayak orang itu jualan barang itu yang beli ditakut-takutin. Kalau mikro tuh kamu nggak bisa servis lo ya. Kalau makro kamu bisa nyervis ya, seperti itulah Om. Namanya orang ditakutin ya pasti takut. Kayak Anda sekarang masa corona. Habis ini corona lo ya. Nanti corona ini bisa kerusuhan lo ya. Soalnya apa? Ini semua borong. Yang Cino-Cino yang punya duit banyak ini borong makanan. Habis ini kita kelaparan. Ya capek lah Pak. Ya itu bukan bantu orang untuk ngasih informasi, tapi nakut-nakutin orang informasi. Gitu loh Pak. Kalau saya
menanggapi hal itu ya namanya orang usaha mau. Jadi gini loh, namanya orang jual itu pasti punya cara masing-masing. Ada yang nakutin orang supaya laku, ada yang bohongin orang supaya transfer, ada yang kayak saya ngomong apa adanya, ya kan? Ada yang kayak Agus Jam ngomong barang saya jelek jangan dibeli, ya ada. Semua orang punya cara menurut saya. Jadi kalau Anda percaya dengan cara orang yang makro mikro ya monggo ikutin aja. Tapi Anda kalau belajar teknologi berarti Anda mundur 10 langkah di belakang gitu loh. Karena yang komponen makro pasti barangnya kuno-kuno, nggak mungkin barang yang baru-baru. Itu jawabannya. Bapak Tarno Baruna baru. Cara ngitung orang minta spek misal ngejob 5000 watt yang dihitung powernya apa speakernya. Yang dihitung peaknya Pak, kalau Bapak ngejob Pak, ya itu susah Pak itu Pak. Itu karena kan kalau saya ngomong gini loh, orang ngejob itu ditanyain mau berapa watt, 1000 watt, 3000, 4000 watt, 5000 watt, 10000 watt, itu kan dasarnya nggak ada, ya kan ya. Saya dulu pernah bantu rental 10.000 watt, berarti double 15-nya 2 kiri 2 kanan, subnya double 18 2 kiri 2 kanan, itu 10.000 watt. Ya kita kalau dihitung listrik ya nggak 10.000 watt itu. Kalau dihitung ya misalnya speaker RCF, speaker high-nya itu misalnya double 15-nya RCF itu 2000 watt peaknya. Terus bawahnya subwoofernya double 18, 8006 itu 3000 watt. Oh berarti 5000 kali 2 10.000. Nah, ya kayak gitu Pak. Nggak bisa ngitung itu Pak. Itu cara rental untuk dapat cuan, dapat untung itu Pak. Bapak Eric Sorkman nanya Om, apa aplikasinya MR18 yang bisa multitrack? Aplikasinya multitrack ya Bapak download di komputer Anda. Terus kemudian komputer Anda itu harus ada colokan ethernetnya, disambung ke ethernetnya di XR18. Software recording banyak, Cubase, Logic, Reaper, Nuendo, Pro Tools, itu semua bisa multitrack gitu. Bapak Totok Setiawan, Pur audio mobil Ngawi, nggak dijawab weyem. Bapak nanya apa Pak Pur ini? Saya nggak merasa baca pertanyaannya Pak Pur ini. Sorry Pak, Bapak nyanyi lagi aja Pak. Mic vokal yang enak, harga ekonomis bos. Vokal enak, harga ekonomis Audio Technica MB1 itu ada promo 1 juta dapat 3. Bapak Imam, merakit Wave with X32 rack plus XWSG. Terus apalagi yang harganya agak ekonomis, dan apakah setelah itu sample rate bisa diset juga -96? Nggak bisa Om, karena mixer X32 itu sampling rate-nya 48. Terus kemudian kalau Anda mau ekonomis, Anda servernya bikin. Nanti dicek di forumnya Wave itu istilahnya Bapak minimal prosesornya berapa, memorinya berapa dan sebagainya. Kalau Bapak sudah langsung mau aman dan sebagainya, Anda beli servernya yang merek Wave langsung aja, yang beli di komputernya di Wave, aman, pasti jalan, pasti nggak nge-lag, pasti aman. Kalau Bapak pakai rakitan ya pasti ada resiko. Oke, sekarang Indro nanya, katanya barang lawas lebih jos Om daripada barang sekarang, gimana tanggapannya? Ya sekarang saya tanya balik ke Anda, bojomu wis tuwek, ya toh, lawas, mosok lebih jos sampai sing perawanannya ranyar? Ya, jawaban dewe pertanyaan saya, ya. Kalau saya seneng barang yang baru Pak. Saya bukan buka museum, saya buka rental sound system, jawabannya. Om, bagi ilmu mixing mic drum yang biasanya Koko pakai, in delay yang mana biar suaranya combine? Yang dipakai delay kalau Bapak pakai mic kick drum 2 depan, apa mic kick yang di dalam sama yang di luar, itu saya delay yang di dalam. Udah. Yang lain nggak ada di delay Pak. Karena kan sumber suaranya satu, posisi mic-nya berbeda. Itu Pak jawabannya. 5 menit lagi saya ngeloni bojo. Istri saya udah jepap lah, bingung saya ini sekarang. Tak kasih waktu 5 menit nanya. Apalagi kalau malam bisa 100 lebih yang lihat.
Kalau siang ngantuk semua. Om Cepot mana Om Cepot? Katanya mau nanya. Masih mau ngeloni ketek itu Om Cepot ini. Udah, nggak ada yang nanya lagi. Kalau nggak ada yang nanya, saya tidur. Berarti dut kendang posisinya di dalam alat, enaknya di delay ya Om ya? Enggak, dutnya dibalik polarity-nya. Nggak usah di delay, pusing nanti. Ya, dut kendang itu polarity-nya dibalik karena posisi mic-nya ngelawan arah sama tak, jadi harus dibalik dutnya. Apalagi yang mau nanya, oh iya, kalau Anda mendukung channel saya, subscribe ya YouTube saya ya. Kalau Anda nggak mau ya wes, saya nggak bisa maksa. Karena kedepannya kalau subscriber saya banyak, saya mau live-nya di YouTube supaya saya nggak ngedit lagi, capek ya. Mau tanya aku, suara yang bener tuh gimana dan apakah selera yang berbeda tuh berpengaruh dengan tujuan dan SCM ini video, tolong dijelasin. Suara yang bener itu gimana? Suara yang bener itu ya sound system itu adalah amplified untuk mengeraskan. Suara yang bener itu ya bisa mengeluarkan merepro suara yang aslinya gimana, cuman lebih kenceng. Itu suara yang benar. Bukan suara yang lebih tebel itu benar, atau suara yang lebih tipis itu benar. Gitu Pak, kalau menurut saya. Jadi kalau suara kick ya keluarnya harus kick Pak. Gitu loh, nggak harus kicknya harus tebel apa dan sebagainya. Nah itu berpengaruh ke tujuan ya pasti, karena banyak orang dangdut MC-nya kepingin suaranya tebel padahal suaranya cempreng kayak saya. Seperti itu. Bapak Lukman Nul Hakim, mic wireless yang lumayan suaranya, harga ekonomis apa Om? SPL Audio. Channelnya apa? Maestro Musik Surabaya di YouTube. Follow, subscribe ya. Kalau subscribernya banyak, saya langsung live dari YouTube supaya saya nggak ngedit-ngedit. Bantu saya. Saya bukan mau nyari duit dari YouTube, cuman saya supaya nggak repot, gitu aja. Fungsinya. Kurang 3 menit. Mau nanya, kalau cocok sama saya subscribe channel saya, kalau nggak cocok ya wis nasib. Faris Song Musik tadi bilang mau beli bayarnya ping 6, nyicil di bank aja Om, bunganya lebih murah ya. Axiom speakernya bagus kok, suaranya enak gitu, itu speaker bagus itu. Rizky Purnama Rizky lah, kalau analog gimana Om? Polarity-nya, mic-nya dibalik. Ya cara baliknya ya kalau misalnya Anda yang agak mahal yang analog itu ada simbolnya bulat terus diginiin, itu adalah pembalik polarity. Kalau nggak ada itu simbol yang ini. Kalau nggak ada simbol yang ini berarti Anda bikin kabel pendek aja segini pendeknya, terus kemudian Anda jack cannon-nya itu solder 2 ke 3 ke 2, itu sudah balik polarity ya. Itu caranya. Bapak Abi bukan orang brutal, banyak yang bilang sound adalah sub, yaitu soalnya telinganya subwoofer ya. Mas Drawn Jaya, Om kalau misal nggak ada polarity cara baliknya gimana? Apa kabel pinnya dibalik? Iya Pak, pin 2 ditaruh solder ketiga. Yatno Sumor, selamat istirahat Om, tak buka YouTube, terima kasih. Takdut kendang harus dibalik polarity-nya ya, yang dutnya yang dibalik karena mic-nya masuknya dari bawah. Bapak Senji, wis tak subscribe 7 kali bos, terima kasih, Anda masuk surga. Yuda Prasetyo kendang batangan ya. Faris Song Musik, Bang wis numpuk kok, nunggu 2 tahunan rada suwe ya wis, ya diberesin dulu banknya daripada pusing. Suruh beli di iBox aja beres, yang ada polarity-nya. Wah ben laku. Janganlah bos, diajarin orang yang bener jualan itu nanti ya.
Karena kalau kita bisnis itu Bapak Ulung ya, kalau kita bisnis itu dasarnya kita nipu orang, nanti langganan kita ini kabur sekali tok beli ya. Ini saran dari saya, saran bisnis. Kalau bisa Anda yang rental sound jangan suka bohong buat, bohong apa. Anda itu yang dinilai itu adalah sound quality-nya karena nyewa sound. Jadi kalau Anda bawanya harusnya berapa ya berapa, jangan dikurangin ya kan ya. Banyak orang itu seperti itu. Abi bukan orang brutal, Bos Faris juragan sound ya, tapi sekarang lagi juragan nganggur sama kayak saya. Udah, oke, saya akhiri sesinya ya, udah 1 jam ya, daripada nanti kalau kendang jaimpong atau keplak datnya apa dutnya dibalik polarity ya. Kalau posisi micnya berbeda dibalik Pak, saya nggak ngerti kendang keplak karena saya nggak pernah mixing kendang keplak ya kan ya. Kalau misalnya micnya ngadep atas semua ya nggak usah dibalik Pak, tapi kalau ada yang atas sama bawah itu harus dibalik ya. Bener itu di Epok wis cek gak ruwet ya, saya nggak itu. Ulung dijelasin cara ngitung watt sound bos ya, dijelasin cara ngitung watt sound ya. Itu kan saya bilang kalau mau ngerental ya, kalau saya ngomong wis apa ojo tanya wattnya saya, sound saya ini ya kalau sewanya 10 juta tak bawa no bisa main di lapangan ini sukses acara saya, wis gitu aja loh ya kan. Nggak usah tanya watt-wattnya. Kalau ditanya wattnya berapa, janjian saya ini 100.000 100 kVA wis wattnya 100.000 no lah wis pokoknya bisa mengcover. Kalau nanti nggak bisa mengcover tak bawain lagi dari rumah kan gitu aja, nggak usah bingung ya. Udah Pak Imam, hatur nuwunku ya, sama-sama, terima kasih. 3 menit lagi deh, tak kasih bonus 5 menit, jadi 3 menit saya selesaiin. Kenapa sih Pak seneng main wave sih Pak Imam? Wave itu menurut saya latensi Pak ya. Semakin banyak channel Bapak plugin wave, semakin banyak latensinya gitu loh Pak. Kenapa sekarang ini kayak Allen & Heath itu bikin namanya plugin, kayak Behringer Wing juga bikin apa namanya plugin gitu. Bapak Prastowo Arif Budiantoro, bagaimana cara penempatan mic overhead yang benar pada panggung rigging? Mic overhead drum dah ini dah. Kalau mic overhead drum yang bener nggak ada hubungannya dengan panggung rigging Pak. Ya naruhnya kan deket drum. Nggak jelas ini pertanyaannya, tolong nanti diperjelas ya. Bapak Kangsung hadir, ayo bos beli lagi ya, duitnya habisin supaya saya bisa bayar anak buah. Bayu RAE, tapi kan kendang koplo posisinya beda Bang, kenapa harus di delay? Loh saya nggak nyuruh delay kok, saya cuma nyuruh balik polarity kok Pak. Yang suruh ngomong delay kan dia nanya apakah di delay, saya jawab enggak. Kalau saya balik polarity-nya. Ojo diwalik meneh bos pertanyaannya bos, bingung jawabnya bos. Ya drum. Loh, kalau drum ya naruhnya di atas simbal Pak, beres Pak. Rizky Purnama Rizky, kasih pesan ke sound yang masih nyuntik strum ke LN, yang ngeluh soundnya nggak enak padahal sudah belanja barang bagus-bagus. Yang masih, yang nyuntik setrum itu yang nyolong setrum dah. Yang nyolong setrum soundnya ngeluh nggak enak loh. Nyolong setrum malah enak karena namanya loss, tapi biasanya nyolong setrum itu nolnya biasanya keluar tegangan karena nyolong gitu. Jadi ya nolnya harus groundingnya dibenerin dulu. Saya pengalaman soalnya. Bukan saya nyolong loh ya. Itu pada waktu acara paguyuban itu dikasih cucuk boyo di atas meteran. Terus saya disuruh, terus saya ukur, buset ternyata nolnya ada tegangan. Akhirnya saya benerin ya. Ngaku. Bukan saya nyolong setrum, panitianya yang nyolong. Langsung stres lah dihabisin ku. Oh, ya wis kan jadi barang Pak. Maksudnya sudut
yang dibuat kadang yang tembak tepat di atas simpa, kadang dibuat agak miring. Waduh, sudutnya saya nggak pernah bersudut-sudut Pak, bebas itu Pak, karena ya kan tujuannya apa namanya, mic overhead kan merepro simbal-simbal Pak, gitu loh Pak. Jadi seperti itu Pak, kalau sudutnya saya nggak pernah ngukur sudutnya Pak. Bapak Rizky Purnama Rizky, voltasenya drop bener. Oke ya, thank you udah menyimak. Saya akhiri tanya jawab sesi malam ini. Besok kalau saya ada waktu, saya live lagi. Kalau bapak-bapak punya Instagram, saya ini besok ada IG live. Saya di Instagram live itu gimana kita bicara tentang bisnis, bukan bicara tentang teknis, bicara tentang bisnis. Gimana saya mewawancara teman-teman saya pekerja event yang kena pengaruh corona. Itu saya wawancarai gimana caranya dia survive ya. Jadi kalau Anda mau ngeliat besok jam 8 sampai jam 8.45 mungkin, itu hari Senin sama orang pekerja event kayak dia ini, pengisi acara event ya kan ya. Terus kemudian nanti hari Rebo saya wawancara Soundline Surabaya, itu nanti ada. Terus di IG live ya, jadi Anda harus follow Instagram saya Maestro Musik Surabaya. Setiap nanti Senin, Rebo itu ada. Jadi saya mau berbagi masalah kita bicara bisnisnya. Kalau di Facebook saya bicara tentang teknisnya. Besok saya tunggu ya. Oke, thank you semua. Besok saya mau lelang barang bekas ya. Jadi kalau mau cocok beli. Oke, sampai ketemu besok. Mantap.